Negeri. Baik, kita akan masuk ke salah satu badan yang sangat menarik, kayaknya peminatnya banyak nih. Betul sekali, Kak. Kita akan mulai langsung tanpa berlama-lama dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ibu Ajeng Indriasari selaku Koordinator SDM BMKG Analis Kepegawaian Madya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Apa kabar Ibu? Apakah sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya tetap sehat dalam kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Ya, baik, amin. Mohon izin Ibu, kami persilakan untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin share screen rekan-rekan semua. Mohon izin kami memperkenalkan sedikit terkait BMKG yang sejatinya akan nanti mungkin rekan-rekan berminat untuk berkarir di BMKG. Di sini kami membawakan sedikit profil dari BMKG dan juga nanti jabatan yang akan dijabat oleh rekan-rekan apabila masuk di BMKG nanti. Tugas, fungsi, dan kontribusi BMKG mungkin banyak rekan-rekan yang sudah mengetahui peran BMKG selama ini, terutama dalam kondisi cuaca ekstrim dan juga gempa bumi dan tsunami, yang pada dasarnya itu kami melaksanakan tugas berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dalam meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, di sini kami ada beberapa aspek yang harus kami lakukan pengelolaan informasinya, yaitu informasi klimatologi, cuaca, dan juga gempa bumi yang memang diharapkan diseminasinya bisa dilaksanakan cepat, tepat, akurat, mudah dipahami, dan juga jangkauannya luas. Kemudian kami juga harus membina kompetensi, infrastruktur, dan juga compliance dari proses pemberian informasi ini. Selanjutnya, tupoksi BMKG memang sudah banyak perkembangan dari yang kemarin hanya kami sebagai feeder organization, tapi sekarang kami diharapkan untuk lebih berperan dan berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, mengingat informasi BMKG ini digunakan hampir dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan juga dalam aspek ekonomi, karena kami sekarang juga sudah mulai merambah, mulai menancapkan kuku di aspek pelayanan informasi yang berbasis dampak. Kemudian juga ada beberapa layanan yang kami upgrade sehingga bisa mendukung proyek pembangunan di daerah nantinya. Kemudian ini beberapa sektor yang perlu dilayani oleh BMKG, mulai dari kesehatan, konstruksi, energi, pertambangan, pariwisata, pertanian dan kehutanan, tata ruang industri, transportasi, pertahanan keamanan, sumber daya air, penanggulangan bencana, dan kelautan dan perikanan. Ini awalnya sebelum-sebelumnya mungkin BMKG hanya dikenal sebagai pemberi informasi di cuaca publik, tapi sebenarnya peran kami langsung ke masyarakat sangat banyak sekali, sehingga kami perlu menyampaikan hal ini kepada rekan-rekan yang nanti mungkin berminat untuk bekerja di BMKG. Ada beberapa sektor yang sedang kami genjot terus-menerus, yaitu terkait ketahanan pangan, ketahanan ekosistem, ketahanan air, kemandirian energi, kesehatan, terutama kemarin terkait DBD dan lain-lainnya, kemudian pemukiman, perkotaan, dan pedesaan, karena untuk pembangunan ini dan infrastruktur utamanya itu sangat membutuhkan informasi terkait kestabilan tanah dan lain-lainnya yang masuk dalam analisis andal ataupun analisis kelayakan daerah. Kemudian juga kami aktif terus untuk mengembangkan pulau-pulau pesisir dan pulau-pulau terluar di Indonesia, dan juga peningkatan kapasitas bagi masyarakat yang kami bungkus dalam program edukasi dan literasi terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika, sehingga masyarakat bisa lebih aware terhadap dampak dari informasi BMKG ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami juga banyak berperan di
internasional dari ICAO, WMO, IMO, IOC, CFCS, dan SFDRR, dan juga Paris Agreement yang memang menjadi lingkup dan tanggung jawab BMKG setiap tahunnya, dan juga BMKG rutin menjadi ketua dalam di area WMO bagian Barat Asia Pasifik yang sekarang dijabat oleh Ibu Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selanjutnya di sini kami sedikit menyampaikan terkait konsep sistem integrasi pengamatan yang ada di BMKG, karena kami ingin meng-highlight sebenarnya peran dari teman-teman dari stand ini seperti apa, karena tentu saja dari proses yang sedemikian otomatis kami tentu saja harus menjaga good governance dalam proses pengadaan dan juga proses pelaporan keuangan serta pencatatan asetnya. Karena kami memiliki banyak sekali aset dan juga banyak sekali proses pengadaan kegiatan-kegiatan seperti pengadaan radar, kemudian juga satelit, dan juga beberapa peralatan pengamatan yang sangat banyak sekali, sehingga memerlukan keahlian untuk melakukan keahlian untuk bisa mereview dan mengelola aset serta memberikan pelaporan yang akuntabel untuk mendukung informasi yang lebih akurat. Karena dengan pengadaan dan pencatatan serta proses pengelolaan aset yang kurang baik akan mengakibatkan menurunnya kualitas informasi kami. Kemudian selanjutnya di sini ada jaringan pengamatan BMKG, ada 179 lokasi. Kemudian ada soundingnya ada 22 lokasi. Kemudian kami juga sudah punya ratusan dan masih terus bertambah automatic rain gauge dan juga automatic weather station AWS dan agroclimate AWS di beberapa titik di Indonesia. Kemudian juga ada lightning detector yang juga cukup banyak yang memang berpengaruh di daerah-daerah yang rawan petir. Selanjutnya untuk unit kerja BMKG, di BMKG Pusat ada di Kemayoran, Angkasa 1 nomor 2 Kemayoran. Kemudian ada 5 balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika, Medan, Ciputa, dan Pasar, Makassar, dan Jayapura. Kemudian ada 127 stasiun meteorologi, 27 stasiun klimatologi, dan 31 stasiun geofisika. Kemudian ada 3 Global Atmosphere Watch yang ada di Bengkulu, kemudian juga ada di Kota Tabang, dan juga ada di Papua. Total pegawai BMKG sekarang ada 5.371 orang dengan 60% laki-laki dan 40% perempuan. Penempatan selanjutnya untuk rekan-rekan PKN yang seandainya berminat, kami ada 2 jabatan yang sudah kami dapatkan penetapan formasinya, yaitu penata keuangan APBN terampil dan penata laksana barang terampil. Ini kami sebarkan ke seluruh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pencatatan aset dan juga pengelolaan laporan keuangan yang menjadi dasar pelaporan keuangan instansi. Cukup banyak kami meminta, yaitu ada sekitar 50 dari teman-teman PKN STAN untuk jurusan perbendaharaan, aset, pajak, dan juga akuntansi. Untuk unit kerja penempatannya seperti yang tercantum di dalam presentasi. Namun untuk UPT di sini ada stasiun-stasiun yang langsung menunjukkan lokasinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Balai Besar 1 itu ada di Medan, Balai 2 itu di Ciputat, Balai 3 di Denpasar, Balai 4 itu ada di Makassar, dan Balai 5 ada di Jayapura, Papua. Ini juga lanjutan dari unit kerja penempatan seandainya rekan-rekan dari teman-teman STAN berminat. Untuk tugas belajar, kami sudah cukup ekstensif mengembangkan tugas belajar, yaitu pengembangan musikal dengan universitas dalam ataupun luar negeri, dari pengelola keuangan kami sendiri di Biro Umum dan juga di teman-teman di daerah yang existing, itu kebanyakan lulusnya itu LPDP atau
tugas belajar dari internal Pusdiklat. Kemudian bagi yang ingin bekerja dan sekaligus ingin belajar di unit kerjanya, itu kami masing-masing dari unit kerja yang kami lakukan penempatan itu sudah memiliki kerjasama lokal dengan universitas di lingkungannya. Mungkin itu dari kami, mohon nanti bisa lebih dibuka saja diskusinya jika ada yang ingin ditanyakan. Kami persilahkan. Kami kembalikan lagi ke Bapak Ibu MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Terima kasih juga atas pemaparan yang informatif sekali Ibu. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Bu. Mohon izin Ibu, kami akan mempersilakan rekan-rekan PKN STAN untuk dapat menggunakan fitur raise hand melalui Zoom. Silakan apabila ada rekan-rekan PKN STAN yang mau bertanya langsung. Baik, mohon izin Ibu, sambil menunggu, kita akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Bagaimana pola mutasi antar balai atau stasiun yang terdapat pada BMKG, Ibu? Silakan bisa langsung dijawab. Mohon maaf tadi, mohon maaf sinyalnya terputus, Mbak. Gimana? Baik, saya ulang kembali ya Ibu. Bagaimana pola mutasi antar balai atau stasiun yang terdapat pada BMKG? Oke, baik. Pola mutasi ada dua. Satu pola mutasi dengan permohonan sendiri atau dengan redistribusi. Kami sudah untuk redistribusi kami sudah 2 kali melaksanakan. Jadi jika ada kekurangan tenaga dari pusat akan langsung melakukan penawaran redistribusi ke unit kerja yang dibutuhkan. Kalau misalnya memang ada proses mutasi yang karena kebutuhan dari personal, maka proses mutasinya akan diperlakukan sebagai usulan personal dari pegawai dengan minimal pengajuan itu 3 tahun di unit kerja. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya ternyata sudah ada pertanyaan Ibu, mohon izin pertanyaan langsung dari Dera Silva Maulia yang akan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Dera, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Silva Maulia. Tadi kan dijelaskan oleh Ibu kalau BMKG itu butuhnya jurusan KBN, manajemen aset, pajak, dan akuntansi. Kira-kira per prodinya itu butuh berapa orang ya Bu BMKG? Jadi kayak rincian dari KBN berapa, manset berapa, pajak berapa, akun berapa. Terima kasih. Oke, baik. Kalau untuk KBN kami sebenarnya butuhnya ada, sebentar sama saya hitung ya Mbak. Ya, terima kasih Ibu. 8 orang untuk KBN-nya, kemudian untuk akuntansinya ada 3 orang, kemudian untuk yang penempatan di masing-masing CF penata laksana barang terampil, itu D3 manajemen aset cukup banyak, ada 38 orang, yang juga kami tempatkan di UPT juga, itu Mbak. Oke, siap Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawaban yang telah diberikan dan terima kasih juga kepada Dera atas pertanyaannya. Baik Ibu, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami mempersilakan Ibu untuk memberikan sepatah 2 patah kata ataupun closing statement kepada teman-teman lulusan dari PKN STAN. Baik, terima kasih Bapak Ibu MC. Kami sendiri dari BMKG merasa sangat terhormat sekali dapat diundang dalam proses penempatan dan juga promosi dari BMKG agar lebih teman-teman STAN bisa lebih banyak mengenal BMKG dan mungkin nanti berminat untuk berkarir di BMKG. BMKG sendiri banyak tenaga operasional yang sekarang sedang double job dengan kegiatan-kegiatan dalam keuangan dan pengelolaan barang, sehingga kami mengharapkan banyak rekan-rekan dari STAN yang tertarik untuk berkarir dalam CF yang kami sampaikan tadi di BMKG. Mungkin itu saja Bapak Ibu MC, terima kasih kembali.
Terima kasih Ibu atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKSTA dapat menjadikan BMKG sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menjadi tempat penempatannya nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi sekarang sudah selesai dan akan kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu dari pemerintah Kabupaten Garut setelah break berikut.